Iya. Saya Syarifah ya, yang dari desa Cinaka sini Cinangneng. Yang minggu kemarin testimoni Pak Haji yang nyolong cangcut ponakan itu. Apa? Yang nyolong cangcut ponakan. Yang nyolong cangcut ponakan. Cancut keponakan. Oh ya, terus jadinya hasilnya apa? Ya jadinya dikawin sama Ini ada judul, jadi ada terusannya Pak Jadi Haji. kamu nyolong celana dalam keponakan. Iya. Bonusnya dari Allah kamu dikawinin sama mamang. Pernah mamang. Pernah mamang. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa nggak beli aja celana dalamnya? Kagak tahu bagaimana ceritanya tuh Pak Haji, judulnya itu duit kagak ada sempet buat beli ke pasar buat pengen beli yang bagus yang mahal gitu Pak Haji. Itu yang duit ada kagak di kebagian. jemuran. Yang ada yang ada di jemuran punya keponakan. Enggak kan? Udahlah gue colong aja deh, kata Pak Haji kan dicolong manjur. Tapi kan langsung bonus tuh dikawinin sama mamangnya. Beneran manjur sih Pak Haji ya? Hah? Iya beneran manjur sih. Oh iya. Ini begini Pak Haji, kan habis testimoni itu ceritanya pas pulang, ngapa jadi laki saya jadinya begitu ya sikapnya ke saya gitu. Gimana? Kayak gimana ya? Ya berubah lagi tuh sikapnya tuh. Kayaknya gimana ya? Kayak menuju apa saya bahasanya ya? Dah judulnya yang abis saya testimoni itu sama saya download Pak Haji di HP. Saya simpen. Ceritanya saya mau nyimak lagi, saya mau tonton sendiri gitu. Jadi geli sendiri saya juga ngeliatin testimoni saya Pak Haji. Nah ceritanya tuh laki saya ngoprek HP saya, dia lihat tuh kali testimoni saya. Yeah. Lah kan jadinya pertanyaan tuh Pak Haji. Yang kata Pak Haji, harus jawab jujur, ntar saya sabdain bakal kaya raya tajir melintir. Asal bisa jawab pertanyaan Pak Haji pakai jujur. Lah kan saya sampai ngesot Pak Haji, jangan ditanya kayak gitu kata saya. Jadi kan, tapi kan saya jawab juga tuh Pak Haji. Nah itu jadi saya nanyanya apa, kamu jawabnya apa? Saya lupa. Saya nanyanya apa, kamu jawabnya apa? Saya lupa. Aduh Pak Haji, masa kudu diulang sih Pak Haji? Ya lupa. Gimana? Saya nanyanya apa? Ya itu kata Pak Haji, berapa banyak itu Pak Haji Ya apa? Saya nanyanya apa? Kan saya lupa. Laki saya nonton lagi dan ntar bagaimana ini Berapa? Hah? 19. Coba gue nanyanya apa dulu? Terus lo jawabnya apa? Gue nanyanya apa? Dari dulu sampai sekarang udah berapa banyak yang udah masuk gitu ke itu saya gitu. Disebutin kan, suruh sebutin namanya sama Pak Haji. Pas disebutin namanya ada yang mirip gitu, dia jadinya ya emosi jiwa dah gitu judulnya Pak Haji. Kata saya mah bagian dah, dia mau bagaimana kek udah begini ceritanya kali dah. Nah, jadinya saya disuruh pulang Pak Haji sekarang. Pulang ke? Suruh pulang ke rumah orang tua. Enggak. Kawin lagi dong. Ilok Pak Haji, saya udah 4 kudu 5 emang Pak Haji? Iya. Ilok. Emang 7. Lah itu kata pepatah orang tua dulu katanya nggak boleh genap kalau kawin kudu ganjil, emang beneran iya Pak Haji? Saya kudu ganjil 5, kudu 5 dulu gitu baru bener. Alah tolong. Aduh Pak Haji, saya jadi garuk-garuk kagak gatel ini. Jadi gatel. Ya laki saya begitu, jadi saya bagaimana? Kawin lagi. Berarti harus beneran beli sempak yang 600.000 ya, tuh ya Pak Haji ya? Gua kasih modal 600.000 buat beli cadar. Beneran nih Pak Haji? Iya lah, masa gue bohong. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan dong. Buat modal beli sempak beneran yang paling mahal Pak Haji. Makasih Pak Haji. Kali saya mau. Dia yang bahagia, gue yang. Ini beneran Pak Haji, sebeneran saya ke mall nih beliin sempak yang bagus punya merek. Senjata makan Tuhan. Oke? Ya udah kita jadi Pak Haji deh. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendi dari Sukabumi 310.
Pak Haji, saya testimoni. Saya ke sini sudah terasa dari RDAY. Baru 1 minggu saya harus menjalankan 1 malam. Saya mau kembali tempat dan rumah, langsung laksana gitu ya. Sisanya hanya sekarang 15 juta lagi. Terus begitu saya datang itu yang punya rumah hutang 15 juta lagi, dia marah-marah. Saya langsung ke sini, punya saya ongkosin lagi ke sini. Ya udah mau ketemu dengan Pak Haji begitu. Minta solusinya bagaimana, itu orang-orang itu ngambek terus sama saya. Sampai ke istri saya ngambek terus yang punya utang segitu lagi. Bagaimana pendapat Pak Haji, minta solusinya dari Pak Haji. Maunya Bapak gimana? Ya mau itu supaya orang jangan ngambek lagi. Terus saya Fotonya cepat. orang itu bisa gak digosok di alat kelamin Bapak? Ya bisa juga. Gosok, Ya. gosok. Sampai keluar api, gosok. Iya, iya. Gosok ya? Iya, iya, iya. Ya. Nah, ya. itu Pak, untuk yang 15 juta lagi harus cepat-cepat katanya begitu. Ya. Begitu aja ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya mau testimoni. Ya. Kemarin kan pas malam Jumat Yo. saya dapat centong Man. dari Pak Haji. Testimoni man. Ada testimoni gimana? Nah itu kan begitu saya pulang dari sini saya hawanya ngantuk di jalan Pak Haji. Jadi bawa motor tuh kayak mau jatuh. Udah berapa kali berhenti gitu. Akhirnya sampai juga ke rumah. Pas sampai ke rumah itu centongnya saya pukul ke badan. Alhamdulillah itu langsung sembuh. Nah udah itu Pak Haji, saya coba mukul ke anak saya. Nah anak saya langsung nangis gegeruang. Nah kenapa tuh Pak Haji? Nggak apa-apa karena dia takut sama itu centongnya. Soalnya Sampai terseduh-seduh dia nangisnya itu Ya. Pak Haji. Ya. Iya. Nah itu yang alhamdulillah kalau dari centong ke badan untuk kesehatan luar biasa kalau untuk saya yang ngerasakan tuh Pak Haji. Ya. Dan itu saya mau nanya juga Pak Haji. Kan saya menjalanin bisnis PT BES itu biar saya bisa closing setiap hari gimana Pak Haji? Ya itu tinggal dipanggil aja, closing gitu. Pakai centong. Ya. Closing ya. Centongnya dilempar. Soalnya ini Pak Haji, selama ini kan begitu closing orangnya bayarnya itu setengah, kadang nggak lunas gitu. Maksud saya biar langsung lunas. Fotonya digosok di alat kelamin ibu, bayar ya, harus bayar, nanti bayar. Ya. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Pak Yani dari Tanjung Priuk. Saya mau testimoni juga. boleh. Kebetulan dulu saya pernah bikin semacam kos-kosan gitu. Jadi pas punya utang sama tukang bangunan itu ternyata nggak semua ditagih gitu loh. Jadi setelah hanya bagian saya yang biayai, ternyata tukang itu melunasi hutang saya gitu aja. Yang saya tanya, saya masih punya utang banyak mungkin di bank atau teman lain. Dengan ilmu DDAY ini gimana Pak Haji? Maunya bapak gimana maunya? Pengennya utang saya lunas tanpa bayar tamnya. Bapak gosok di alat kelamin bapak. Ini berlaku semuanya. Utang lunas sampai lunas 99 kali, mau tidur 99 kali, bangun tidur selama 99 hari. Pakai tulisan gitu Pak Haji? Iya. Oh iya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Itu aja. Sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lika dari Lamongan. Ya. Saya mau testimoni Ya. tentang
dasarnya CD buat orang yang sedang sakit. Ya, boleh. Yo. Baru 2 bulan kemarin cucu keponakan saya sakit. Ya. Ceritanya kata orang Jawa, apa itu di satu keluarga itu istilahnya di piring sedapur. Ya. Seakan-akan di itu semua. Lah, waktu masuk ke rumah sakit beliaunya HP-nya masih lumayan. Setelah 2 hari 3 hari HP-nya makin menurun. Dokter sudah angkat tangan, ayah dan ibunya dipanggil. Sudah hanya keajaiban Allah ya yang bisa menyembuhkan anak jenengan, katanya. Lalu keponakan saya nelpon sama saya, "B, tolong doakan ya cucu sampean." Terus saya nasihati, gini aja ya, pakai CD-nya, ayahnya itu suruh CD-nya dibalik, kaosnya dibalik, kamu juga BH dibalik, CD dibalik. Lalu dari CD ayahnya tadi, setiap pagi bangun tidur, kamu gosok-gosokkan ke badan anak kamu yang sedang sakit tanpa sepengetahuan dokter. Sambil baca alhamdulillah alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya doa anak yatim RDAY pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya sembuh 9 kali. Ternyata dilakukan sampai 9 kali, padahal di dalam ICU itu ada CCTV-nya. Nggak tahu saya. Dokternya mengamati terus. Setelah itu dilakukan beberapa hari, anak itu bisa melek kembali. Terus akhirnya dalam 1 hari 2 hari anak itu diperbolehkan pulang. Ternyata ayah ibunya dipanggil oleh dokter, "Anakmu kamu apakan saja, kok 9 kali kamu gitukan?" Kata keponakan saya, "Loh Pak, saya sedang usaha, Pak dokter aja sudah angkat tangan." "Ya seakal-akalnya saya Pak." "Ya nggak penting anakmu, yang penting sembuh," katanya. Terima kasih atas ilmu. Iya, jadi gini Pak, biasanya kan kalau dokter kan angkat tangan. Nah kita RDAY baru turun tangan gitu. Iya. Kalau dokternya belum angkat tangan ya kita jangan turun tangan ya. Iya. Contohnya apa? Sakit gigi, berobat kemana-mana nggak sembuh. Ilmu RDAY turun tangan. Colek alat kelamin, tempelin di gigi atau di gusi, sembuh. Lahiran harusnya sesar karena bayinya sungsang. Bu maaf ya, besok Senin minggu depan sesar ya. Kalau ada uangnya ya nggak apa-apa sesar. Tapi kalau nggak ada uangnya gimana? Ya udah dalam suaminya tiap hari selama 7 hari dipakai di leher. Minumnya pakai air cebokan. Kalau ditanya sama istri kita, ini minum apa Pak? Ini air doa. Gitu. Kalau anak kita badannya hangat, nah celana dalam kita dicopot, ditaruh di kepala buat bantal. Celana dalam papahnya. Nanti selimutnya bajunya. Kalau ibu sakit-sakitan, bapak sakit-sakitan, ringkih, usahanya terpuruk, habis. Usaha ini terpuruk, usaha ini terpuruk. Bapak dan ibu nggak usah ke RDAY dulu, praktekin dulu ilmu RDAY sampai terkabul, baru ke sini. Apa tuh yang dilakukan? Tukeran baju. Suaminya pakai daster istrinya pakai baju suaminya sampai cara dalamnya. Iya. Nanti yang ngerjain besok pasti meninggal. Nah tinggal ibu melayat gitu. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ini kan enggak. Datang ke sini, Pak Haji, janganlah, praktekin dulu. Oh ibu udah praktekin ke cucunya? Iya, Oh, iya. selama saya tahu ilmu RDAY selama 1 tahun kurang. Ya. Saya praktekkan terus baru sekarang saya baru ke sini. Katanya keponakan saya, "B, ilmu kamu tak pakai terus." Loh itu bukan ilmu saya, itu ilmu dari Pak Haji. Saya aja belum pernah ketemu sama orangnya. Belum ketemu ya? Iya. Baru ini ketemu? Iya. Oh iya, Gitu. Dan ada lagi satu anak saya yang di Jakarta, yang kerja di Jakarta sudah lama berpacaran dengan temannya, terus mau menikah, diganggu oleh teman satu kantornya. Iya. Terus anak
itu tadi nangis-nangis sama saya, Bu kok begini gini. Saya sebagai orang tua jangan sampai keluarga dari perempuan, pihak perempuan itu malu, karena kan sudah umum kalau mau menikah. Lah, terus saya sama suami saya itu mempraktekkan ilmu RDAY ini. Terus waktu kan bulannya hanya 1 tahun sekali, Pak. Waktu mau pulang tak siapin dengan sedokan air mendidih untuk masak. Karena pulannya yang pertama itu sudah marah-marah, nggak usah Bu, nggak usah ke rumah orang tuanya. Saya yang menikah kok ibu yang repot-repot ke sana. Saya kan malu sama bakat-bakat saya itu sudah omong-omongan. Jadi saya takut anak saya suatu saat besok akan kena apa itu hukum karena nggak ada masalah kok tiba-tiba digitukan si calon anak mantu saya. Alhamdulillah hari raya dapat jawaban bahwa anak saya sudah mau menikah lagi sama temannya. Tepuk tangan dong. Wow. Itu pun sambil nama dari anak yang ganggu satu kantor itu saya cobekin. Iya, cobekin Iya, tak ya. cobekin. Pindah dari anak saya, keluar dari anak saya, jangan ganggu anak saya, cobekin terus. Kan saya lihat YouTube-nya Bapak, tak dengarin terus, waktu masak sambil dengarin, sampai praktekan coba-coba asal-asalan daripada saya nanti pergi ke dukun atau apa kan nggak enak, keluar uang, terus ada sistemnya yang kayak syirik atau yang lain. Ya. Nah, gitu aja. Boleh. Terima kasih ilmunya Pak Haji, saya Yes, pakai. tepuk tangan dong. Buat bapak dan ibu kalau punya anak laki-laki, mau dipisahin nama pasangannya, atau bahkan ibu punya anak perempuan, pengen dipisahin nama pasangannya, jangan sekali-kali diajak bicara. Nanti dia inget sampai tua. Oh iya, aku pernah dipisahin sama mama. Sehingga nanti dia nggak sayang kita. Pakai ilmu karipan lokal, pakai cobek yang buat ngulek sambel. Bubar gak ya, putus gak ya, putus ya. Nanti putus. Cara ngusirnya gitu. Kalau bapak dan ibu didatain sama debt collector, jangan dihadapin. Bapak dan ibu pasti kalah karena dia ikut pendidikan. Ada pendidikan debt collector, ada pendidikannya tuh namanya apa sih? Gimana caranya mempengaruhi alam pikiran kita. Jadi bapak dan ibu kalau dikasih tahu sama orang rumah, mama ada orang nagih, ibu buru-buru lari ke dapur cari cobek ulek. Pergi gak lo? Pergi gak? Minggat ya. Awas kalau nggak minggat, gue sambit nih pakai. Nanti dia pergi sendiri pak. Itu ilmu karipan lokal. Kalau sampai belum ya disambit pakai itu ulekannya. Itu manjur banget, luar biasa. Oke, Bapak duduk dulu bentar ya. Kita promosi dulu GG Travel. Tepuk tangan dong untuk promosi GG Travel. Langsung impor dari Klaten. Build up. GG Travel. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semua ya. Yang belum kenal, nama saya Ferry Budi dari GG Travel, Kota Klaten. Ada yang belum tahu Kota Klaten? Enggak terkenal ya. Klaten itu di Jawa Tengah, letaknya ada di kota tengah-tengahnya kota Jogja dan kota Solo. Kalau Jogja sama Solo tahu ya? Ya, jadi memang kota kecil nggak begitu terkenal, tapi ternyata di sana banyak orang kaya, banyak pengusaha di sana. Ya, Bapak Ibu yang masih kebingungan, masih meraba-raba bagaimana caranya mau ke RDAY, daripada repot-repot jalan sendiri, biayanya mahal, prosesnya harus ganti-ganti angkutan, kendaraan, naik kereta, ganti bis, ganti angkot, dan ganti yang lain-lain, mending bareng GG Travel. Ya, gimana caranya? GG Travel startnya dari kota Klaten, kebetulan untuk minggu depan ya, berangkat tanggal 8 November. Hari Jumat 8 November jam 10 malam.
startnya ya. Kita lewat 2 bis, lewat selatan dan lewat utara. Bagi teman-teman yang ada di Kota Klaten, Jogja, Kebumen, Gombong, Buntu, Banyumas, Bumiayu, Kroya. Tegal, Kroya termasuk Banyumas nanti Pak, di Buntu nunggunya. Bisa bareng kami, besok berangkatnya hari Jumat 8 November jam 22. Ya, terus jalur satunya lagi besok via utara lewat Klaten, Jogja, Muntilan, Magelang, Semarang, lanjut masuk tol Semarang sampai Ciampea sampai Bogor ini. Berapa nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan teman-teman WA ke nomor telepon 0812 800 797. Ya, silakan dicatat. Mungkin kalau enggak besok suatu hari teman-teman ikut ya. Karena hari ini ada langsung dari Korea apa tadi? Dari negara mana tadi ya? Hong Kong. Ada yang ikut dari Hong Kong coba. Ya, ternyata penggemar RDAY enggak cuma dari Indonesia, dari luar negeri pun ada. Dari peserta dari GG Travel ada yang dari Malaysia, Singapura, Vietnam. Hari ini ada Hong Kong. Keren ya. Ternyata RDAY udah terkenal di mana-mana. Sudah banyak orang tahu di luar sana, di dunia nyata maupun dunia gaib ya. Tepuk tangan dong. Ya, pokoknya teman-teman gak usah bingung ya dengan pelayanan kami yang memuaskan. Semuanya pokoknya bahagia. Di bulan November ini tarifnya 700.000 PP ya, dari Klaten sampai Bogor, sampai RDAY, sampai Klaten lagi. Nanti di kota yang dilewati bisa nunggu di titik jemput yang telah ditentukan. Semua ada temennya, kayak tadi Semarang, saya nggak ada temennya Mas, terus gimana? Tenang, di titik itu akan diarahkan TL-nya, sudah banyak temennya menunggu, jadi nggak sendirian. Ya, terus fasilitas apa teman-teman yang diberikan? Yang pertama, teman-teman kendaraannya tentunya layak ya, dengan kondisi yang memuaskan. Nanti teman-teman di kendaraan bisa nyanyi dan karaoke bareng-bareng ya, dipandu sama TL yang ganteng dan cantik-cantik. Tapi nggak boleh dibawa pulang ya, bukan aksesoris soalnya, bukan oleh-oleh ya. Ya, terus teman-teman syarat dari salah satu untuk mendapatkan rezeki kan harus bahagia ya. Pokoknya sepanjang jalan teman-teman bahagia. Yang tadinya nggak bisa senyum, kaku-kaku, bareng GG Travel akhirnya bahagia. Dan banyak pun ya baru jalan nih sudah banyak yang terkabul teman-teman karena mereka bahagia. Tepuk tangan dong. Ya, selain itu Bapak Ibu nanti dapat sarapan ya, sarapannya juga pasti enak. Plus Bapak Ibu ikut rombongan GG Travel pasti privatnya. Hari ini coba angkat tangan yang ikut GG Travel. Ya. Tunggu dulu. Tahan dulu sampai keteknya pegel. Tahan dulu. Yang tinggi. Sip. Tahan. Sip, tepuk tangan. Ya, kurang lebih 50% dari peserta ini ya. Gimana rasanya? Seneng nggak? Iya. Tapi saya nggak memuaskan Bu. Nggak untuk umum. Oh ya, alhamdulillah ya. Bukan sayanya yo. Ya. Pokoknya teman-teman harus bahagia ya, biar hajatnya cepat kabul. Ya. Setelah itu Bapak Ibu
dapat privat langsung dengan guru kita 4 mata, ya, bisa ngobrol. Apapun keluhan Anda, apapun masalah Anda, silahkan diceritakan dengan guru kita dan pasti ada solusinya. Ya, ingat Bapak Ibu, biar cepat kabul, 1 hajat, 1 privat, 1 sedekah. Ya, jadi jangan banyak-banyak ceritanya macam-macam ABCD. Ibaratnya Bapak Ibu minum obat, kalau obatnya macam-macam cepat sembuh nggak? Enggak kan? Karena males juga minum obat kok banyak-banyak, ya. Dan di tempat privat Bapak Ibu tentunya juga kita makan prasmanan. Tadi makannya puas nggak? Puas banget ya? Puas banget? Ya. Dan di sana Bapak Ibu aku lihat tadi kok masih banyak ya, nggak habis. Dagingnya masih gede-gede, segede-gede ini. Mantap ya, bisa buat bantalan. Ya. Dari situ teman-teman sudah bahagia, saya yakin nanti pulang di kendaraan, di bis sudah dapat kabar bahagia. Yang belum punya jodoh, dapat jodoh. Yang butuh rezeki, banyak pasti akan mendapatkannya. Ya, kemarin pun ada ya, namanya di sini ada Pak Harto kalau masuk ini, juga langsung dapat jodoh ya. Gak pakai lama, hitungan hari, langsung dapat jodohnya. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi teman-teman yang masih kebingungan ke RDAY bisa bareng kami dengan fasilitas khusus. Yang pertama bis AC berkaraoke dipandu sama TL yang ganteng dan cantik. Yang kemudian teman-teman dapat sarapan juga, dapat privat gratis, centong keramat gratis, bisa tukar uang bibit, dan di sana makanya prasmanan boleh nambah sepuasnya. Tepuk tangan dong. Puas tadi ya? Mau nambah lagi? Mau nambah lagi? Yuk makan lagi yuk. Ya, bisa hubungi di nomor WA-nya 0812 800 797. Sekali lagi nomor WA-nya 0812 800 797. Sekian teman-teman, ditunggu WA-nya sampai ketemu dan pasti kabul segala hajatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya, Bapak pertanyaannya apa? Ini Bapak siapa? Oh, Bapak dulu. Bapak dulu apa saya? Ayo deh dulu ntar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Murni dari Gunung Sindur. Ya. Dulu saya make up, saya punya salon juga make up, tapi sekarang udah nggak punya. Ceritanya gini Pak Haji, saya coba mandi jam 12, terus sholat tahajud. Hajat saya tuh pengen punya duit 500 miliar. Bisa. Iya, ceritanya gini, saya udah kerjain 3 hari. Terus ada panggilan Pak Haji tadi pagi, make up pengantin, tapi kok yang saya make upin orang stres Pak Haji. Saya pikir gini, itu mungkin rezeki saya yang tertunda. Saya kan bilang, Pak Haji doain saya ya, walaupun Pak Haji mungkin gak dengar, tapi Pak Haji doain saya ya. Tolong anak-anak yatim dengan aminnya. Saya minta uang 500 miliar. Jadi biar buat segala-galanya gitu loh Pak Haji ceritanya. Itu kenapa ya Pak Haji? Saya baru ngerjain 3 hari, saya gak pernah kan nggak ada salon, jadi ada panggilan buat make up pengantin gitu loh Pak Haji. Tolong katanya muanya nggak datang, ya udah saya make upin Pak Haji tadi pagi. Ternyata abis saya make upin, udah terima tamu segala macam, dia teriak-teriak stres Pak Haji itu yang saya make upin. Saya jadi bingung, saya kan belum dibayar juga gitu loh. Jadi ya udahlah, mungkin rezeki saya yang tertunda, saya minta doa sama Pak Haji. Sebenarnya Bu, dia tuh stres menggambarkan ibu. Hah? Kalau dia stres yang ibu dandanin, ibu juga kan juga stres. Mana ada bentuk badan kayak ibu cair 500 miliar. Kan saya berdoa Pak Haji minta. Kata Tapi Pak Haji kan terlalu boleh minta. berlebihan. Oh jadi nggak Harusnya boleh. ibu mintanya 50.000.
Jadi saya seperti itu Pak Haji ini dari usaha saya dari bangun jam 12 saya ngaji. Mintanya ya. tuh mantesin sama muka, Bu. Oh gitu Pak Nggak Haji. ada muka kayak gitu 500 miliar, Bu. Dipantes-pantesin dulu. Kan Allah Maha Kaya Pak Haji. Nggak kayak gitu juga, Oh mantes-mantesin, gitu. Bu. Iya, jadi ini Makanya Ibu kalau bisa berat badannya diturunin. Sekarang berat badan Ibu berapa? 78 Pak Haji. Bikin 55. Iya. Saya puasa dong Pak Haji. Nggak usah. Habis? Ibu datang ke kandang anjing herder saya. Oh iya. Nanti saya lepas. Ibu langsung turun berat badannya. Terus gini Pak Haji, saya udah punya centong tapi bikin sendiri Pak Haji. Nggak apa-apa. Biasa orang stres memang begitu. Enggak, bukan saya yang bikin Pak Haji. Ini ngambil ini. Centong mah. Ini. Centongnya kayak begini. Salah nggak Pak Haji? Gitu loh. Kan habis nungguin Pak Haji saya nggak dikasih-kasih. Uang bibit juga saya nggak dikasih. Jadi saya punya centong Karena kayak uang begini. bibit khusus buat orang yang waras. Kebetulan Ibu stres jadi nggak dapat uang bibit. Jadi Coba- saya, duh Pak Haji jangan gitu dong. Ntar saya tambah stres nih. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Dibawa canda deh, ya. saya siapin ambulan. Ya. Terus gini Pak Haji, ini juga testimoni. Suami saya kan kesiram air panas tangannya waktu itu. Iya. Terus saya bilang, kata Pak Haji, coba deh colek-colekin dari barang kamu, colekin ke sini gitu daripada kamu melembung gitu Pak Haji. Iya. Alhamdulillah Pak Haji enggak melembung gitu loh Iya. tangannya gitu ya. Kenapa nggak dicolek di alat kelamin Ibu? Kan katanya Pak Haji kalau yang itu coleknya di itu. Yang manjur tuh di alat kelamin Ibu. Oh, tapi itu di alat kelamin dia juga manjur Pak Haji. Itu cuma sembuh doang. Maunya saya buntung di alat kelamin Ibu. Ya jangan. Ini nggak nyawa testimoni aja sih Pak Haji itu yang itu loh. Jadi saya minta doa sama Pak Haji Ya. biar hajat saya gitu. Saya juga udah lama nggak kesini-sini lagi baru ini gitu loh Pak Haji. Ya udah. Terima kasih ya Pak Haji ya. Ya. Enggak ini saya tanya bener nggak Pak Haji centong saya? Untuk orang stres bener. Bapak. Saya minta dong Pak Haji centongnya. Ya nanti dikasih ya. Ya. Nanti dikasih. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Sumarno. Sumarno. Dari Cijujung. Kerjaan saya ini renovasi rumah, Pak Haji. Renovasi rumah. Ya. Terus? Habis itu kan yang punya rumah itu kan kurang percaya gitu, Pak Haji. Takut kalau rugi gitu. Ya. Ternyata emang rugi benar, Pak Haji. Terus Ya. saya jaminin satu piket gitu. Ya. Habis itu tiba-tiba saya menjalankan Alhamdulillah itu loh Pak Haji. Itu tak jalankan Iya. totalnya 9.990 gitu tiap malam. Habis itu tiba-tiba kok satu piketnya itu sama yang punya rumah itu kok langsung dianterin gitu Pak Haji. Ya. Saya Sekarang ada berterima pertanyaan nggak? ada Pak Haji ini. Ya. Saya berterima kasih banyak RDIY sama Pak Haji Dwi Susanto. Terus saya menjalankan yang ini mudah-mudahan biar secepatnya utang saya bisa lunas Nggak gitu Pak bisa Haji. Pak. Bapak ngucapnya mudah-mudahan. Pasti Pak. Oh iya. Kalau Bapak mudah-mudahan, Bapak duduknya di tempat orang yang stres. Oh gitu. Enggak Pak Haji ah. Saya di sini aja Pak Haji. Nah, sekarang saya dagang meja yang selebar mejanya itu papannya selebar 20, selebar 30 gitu Pak Haji. Ya. Saya minta doanya Pak Haji biar lancar. Pasti. Pasti. Pasti ya. Praktek ya. Ya. Sip. Ibu apa pertanyaannya? Ya, makasih Pak Haji. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau testimoni dulu ya Pak Haji. Yuk man. Saya kesini udah 2 kali dengan ini. Pertama saya kan dibawa teman kesini. Saya jawab kabulnya minta anak saya biar
punya pekerjaan. Kedua, saya pengen laku rumah. Pulang dari sini hari Minggu. Seninnya anak saya kan dipanggil kerja, proyek bangunan Pak Haji ya. Ya. Bukannya itu Pak Haji, malah kecelakaan itu Pak Haji. Ya. Kakinya sampai sekarang belum sembuh, udah 3 bulan Pak ya. Iya. Iya, mau diamputasi ini ya. Terus Iya. kan ketimpa paku bumi Pak Haji. Iya. Alhamdulillah sih itu juga nggak mati gitu ya. Terus cuma ini doang kakinya. Terus itu dibawa ke rumah sakit. Udah gitu mau diamputasi kakinya segini, terus saya udah panik sama bapaknya. Nolak sama ini dokter. Dokter jangan diamputasi. Anak saya masih muda punya anak 1 gitu. Kasihan istrinya gitu. Terus saya dimarahin sama dokternya. Ibu katanya kalau nggak mau diatur katanya jangan punya musibah. Akhirnya saya pasrah lah, udahlah kata saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak ikhlas karena anak saya kan masih muda baru punya anak 1 gitu ya. Karena anak saya 5 laki semua Pak Haji. Udah gitu saya berdoa aja, terus udah kalau gitu nanti di pending dulu kata dokter gitu. Sampai 10 hari katanya gitu. Kalau misalkan selnya mati, ibu harus ikutin saya. Kalau enggak katanya paling sepotong doang gitu, ininya kakinya doang gitu. Terus saya berdoa aja gitu. Terus saya itu kan ditungguin di rumah sakit 27 hari. Udah gitu saya ini nih apa kata Pak Haji kan saya lihat YouTube tiap hari itu, sebelum kesini juga lihat YouTube dulu. Ini aja diremes-remes gitu ya, sambil baca alhamdulillah. Terus saya kan namanya rumah sakit kan banyakan ya, kadang-kadang saya lari gitu ke belakang, saya gini-gini. Terus itu sih kata Pak Haji kan di YouTube itu ditempel ke kaca gitu ya. Pas saya tempelin kaca, jangan dioperasi kata saya, jangan dioperasi gitu ya. Terus kan sama suami nungguin, kamu ngapain itu? Enggak kata saya gitu. Kan suami saya mah nggak percayaan kayak gituan, nggak percayaan. Terus gitu pas nggak lama itu, alhamdulillah nggak dioperasi itu, udah dapat 10 hari itu ya. Kan 3 hari dibongkar, 3 hari dibongkar gitu. Pas itu alhamdulillah Pak Haji nggak dioperasi itu anak saya. Sampai sekarang juga nggak dipotong gitu kakinya. Ya, tepuk Ya. tangan dong, kasih semangat. Ya. Cuman ini doang ini potongnya ininya gitu, nggak sampai sini gitu. Sampai sekarang belum sembuh. Masih cekrol gitu. Apa sih? Kontrol gitu ya. Ya. Kontrol itu seminggu sekali tiap hari Kamis. Terus itu dari perusahaannya nggak mau tanggung jawab gitu Pak Haji. Ya. Soalnya proyek kali ya, bangunan mungkin gitu. Saya minta doanya gimana biar anak saya itu dapat kebijaksanaan dari perusahaan gitu, maksud saya gitu. Pemilik perusahaannya siapa atau HRD siapa, fotonya cari, digosok di alat kelamin ibu, pasti bayar. Oh, gitu. Dibayar. Oh gitu ya. Terus saya gini Pak Haji, terus terang aja maaf ya, saya kelilit utang katanya, mungkin banyak anak ya istilahnya, anak kan laki semua, setiap ngawinin pinjem uang gitu. Kelilit rentenir itu, terus rentenirnya galak banget itu Pak Haji. Sampai kemarin aja malam-malam jam 10 itu datang ya. Emang sih saya tiap bulan bayar Pak Haji. Saya utangnya kan 15 juta, terus sebulannya 2.200.000, bunganya aja itu Pak Haji. Udah 8 bulan saya bayar bunganya terus. 2.200.000, 2.200.000 Dari gitu. foto rentenir digosok di alat kelamin ibu. Susah Pak Haji, nggak ada fotonya. Gak apa-apa kalau pas dia datang difoto. Kalau pas dia datang difoto, ngumpet-ngumpet. Oh, iya. Nanti dicuci. Ya itu. Ya. Terus saya minta doanya Pak Haji. Saya Nggak mau. mungkin saya doain ibu, Oh, nggak mungkin. iya. Saudara Oh, bukan, iya, teman iya. bukan, Iya. tetangga baru Iya. kenal. Iya. Enggak lah, jadi Iya. nanti ibu ke bawah, Iya. ijab sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Iya. Di situ. Terus saya ini mau jual rumah Pak Haji. Belum laku-laku aja gitu maksud saya. Gampang, ibu copot sal dalam ibu, gosok di pintunya, nanti laku. Udah itu Pak Haji udah. Terus Sambil gosok, sambil telanjang apa enggak? Terus saya kan di YouTube itu kan
katanya telanjang bulat katanya. Ya. Ketawa-ketawa udah salah kenahin gitu. Walaupun takut nggak ketahuan suami juga, saya pelan-pelan ketawanya gitu ya istilahnya. Terus iya telanjang bulat, terus saya udah samain gitu itu apa tiang-tiangnya gitu. Iya. Saya kan jual Tiangnya ada suara gak pada saat ibu camain tiangnya? Enggak. Ada, harus pakai ada suara. Oh gitu ya. Oh ya Pak Haji. Siap, tepuk tangan dong. Ya, bapak-bapak pertanyaannya. Ya.